Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid As-Sunnah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan majelis kita berkenaan dengan kaidah memahami ayat dan hadis Rasulullah SAW. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita mengangkat pembahasan tentang bagaimana kita menyikapi lafaz yang ada di ayat Al-Quran, lafaz yang ada di hadis Rasulullah, yang mana lafaz-lafaz tersebut bentuknya adalah bentuk perintah ataupun bentuk larangan. Kalaupun dia bentuknya berita, lafaz tersebut juga adalah lafaz yang mengandung perintah maupun larangan. Nah, pada majelis kali ini kita akan angkat yang pertama adalah berkenaan dengan lafaz juga. Lafaznya bentuknya berita, bukan kata kerja. Yang lafaz tersebut memberitakan tentang perkara yang gaib bagi kita. Yang kita khususkan di majelis ini adalah berita tentang Allah Subhanahu wa taala, berita tentang surga yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman. Bukan keindahan surga yang akan kita angkat atau yang lain, tapi berkaitan dengan lafaz-lafaz yang terkandung di dalam ayat ataupun hadis yang membicarakan tentang surga. Bagaimana kita menyikapinya? Kemudian yang akan kita angkat juga pada majelis kali ini insyaallah taala adalah di mana lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, lafaz-lafaz tersebut ada lafaz yang dia berpasangan, lafaznya berbeda dan dia ini berpasangan. Jikalau dia dalam satu ayat hanya satu lafaz saja yang disebutkan, maka dia mewakili lafaz yang lainnya. Tetapi kalau dia disebutkan sepasang lafaz ini tadi disebutkan dalam satu ayat atau dalam satu hadis, maka masing-masing mereka membawa makna tersendiri. Baik. Berkenaan dengan lafaz yang Allah sebutkan tentang dirinya, berkenaan tentang lafaz yang Allah sebutkan tentang surganya maupun yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang surga Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita tekankan beberapa hal yang harus kita pegang dari awal. Berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, misalkan nasullaha fanasiyahum, Allah berfirman nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lupakan mereka. Wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka dengan membuat makar yang lebih baik. Atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perbuatan-perbuatan yang perbuatan tersebut juga bisa dilakukan oleh manusia. Padahal dalam sebuah ayat dan ayat-ayat lainnya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa, tidak sama dengan sesuatu pun, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menyikapi apa saja yang Allah beritakan tentang dirinya, menyikapi apa saja yang Rasulullah SAW beritakan tentang Allah Subhanahu wa taala,
kalaupun lafadznya sama, maka kita akan mengatakan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, makna dari lafadz-lafadz tersebut kita ketahui, akan tetapi hakikatnya jika dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan lebih sempurna dan lebih baik dan tidak bisa kita jangkau dengan akal kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menisbatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa melihat, kita bisa melihat juga. Allah Subhanahu wa taala bisa mendengar, kita juga bisa mendengar. Dan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah Maha mendengar, dan kata mendengar itu kita pahami bersama maknanya. Akan tetapi hakikatnya kalau pada manusia ya kita ketahui pendengaran masing-masing kita kualitasnya berbeda-beda. Dan kualitas pendengaran Allah Subhanahu wa taala di atas ambang pendengaran yang terbaik yang bisa kita pikirkan. Seperti itu. Allah menyatakan Dia adalah basir, Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Nah, ketika itu kita katakan Maha melihat Allah Subhanahu wa taala, kualitas kehebatan Allah Subhanahu wa taala dari sisi Maha melihatnya ini di atas puncak yang bisa kita pikirkan, melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Maka dari itu disinilah pentingnya kita menekankan lafadznya boleh sama, maknanya boleh kita ketahui maknanya, akan tetapi hakikatnya kalau dinisbatkan kepada makhluk yang penuh dengan kekurangan, sebagaimana kita ketahui bersama, pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala suatu pekerjaan atau suatu sifat, maka beradalah pekerjaan tersebut, beradalah sifat tersebut di ambang batas kemampuan kita memikirkannya, di atas kemampuan kita pikirkan yang terbaik sudah, maka ada di atas itu lagi. Nah, seperti itu. Begitu juga surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, Allah mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati seorang manusia pun. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah sebutkan di dalam surga sungai, yang sungai tersebut airnya madu, ada susu, ada khamar, dan di dalam surga tersebut ada wanita-wanita bidadari dan lain sebagainya, dari perkara-perkara yang kata-kata itu tidak asing di telinga kita di dunia ini. Tidak asing di telinga kita di dunia ini. Nah, ada sedikit yang mengganjal. Kalau kita perhatikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah Allah perlihatkan isi surga, dan Rasulullah gambarkan bagaimana surga itu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diperlihatkan oleh Allah bagaimana neraka, dan digambarkan oleh Rasulullah bagaimana isi neraka itu pada kita dalam hadis-hadisnya. Di sini para ulama menegaskan yang dilihat oleh Rasulullah dari isi surga itu hanya sebagian kecilnya saja. Yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar tidak pernah dilihat oleh mata, benar-benar tidak pernah terdengar oleh telinga suaranya, dan tidak pernah terlintas di hati manusia bagaimana keindahannya, itu lebih banyak, dan itulah mayoritas isi surga nantinya. Nah, ketika kita mendapatkan ayat atau mendapatkan hadis yang berbicara tentang surga, isi surga, bagaimana bentuknya, maka sesungguhnya keindahannya, kebagusannya, kelezatannya melebihi ambang batas kualitas yang mampu kita khayalkan. Seperti itu. Sehingga kita benar-benar bisa meresapinya, bisa menyelami makna dari apa yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran berkenaan tentang surga, hadis-hadis Rasulullah tentang keindahan-keindahan surga. Kalau kita sebatas mendengar surga itu di dalamnya ada air dari madu,
sungainya isinya madu. Dibayangkan sungai seperti Sungai Barito, madu semua isinya. Tidak. Yang sama hanya nama saja. Tapi hakikatnya madu di surga beda dengan madu yang ada di dunia.